Selamat sore Bapak Ibu. Eh, kita berjumpa kembali pada rutinitas acara bimbingan ibadah kita rutin lakukan setiap hari Minggu jam 16 sampai jam 18.00 WIB. Nah, sementara menunggu para peserta untuk join, tadi kami memutarkan taping beberapa acara webinar yang sebelumnya. Baik Bapak Ibu, telah hadir bersama kita Dr. Misri selaku keynote speaker. Mungkin dengan tidak berpanjang waktu, kami kepada Dr. Misri kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasul ajmain. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Dr. Amnur sebagai CEO Umroh Asia, yang saya hormati Bapak Ustadz Fauzan yang selalu hadir bersama kita dalam rangka memberikan bimbingan manasik umroh. Yang saya sayangi adalah seluruh jemaah yang hadir dalam rangka mengikuti bimbingan umroh umrohasia.com ini. Sebagaimana yang materi-materi yang saya sebelumnya, saya tetap menyangkut dengan materi motivasi berumroh. Jangan main kayu. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kita umroh atau mungkin ketika berhaji, itu salah satu rukun haji dan umroh itu adalah kita bertawaf dan kita bersa'i. Di mana kita bertawaf itu dimulai dengan rukun Hajar Aswad sebanyak 7 kali, nanti juga berakhir di rukun Hajar Aswad. Adapun motivasi yang pertama kita berumroh adalah, Bapak Ibu, ada benda yang ada di sekitar Ka'bah atau yang dekat dengan Ka'bah itu yang tidak ada di tempat lain. Dan benda itu berasal dari surga. Alhamdulillah, satu-satunya tempat yang ada benda surga atau 2 benda surga ada di Ka'bah. Yang pertama adalah batu Hajar Aswad itu sendiri yang berasal dari surga. Yang kedua adalah makam Ibrahim, yaitu satu tempat batu ketika Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail membangun Ka'bah atau mungkin merenovasi Ka'bah. Batu itu sebagai tempat pijakan bagi beliau-beliau untuk meninggikan bangunan Ka'bah tersebut. Untuk itu, Bapak Ibu yang berumroh ataupun yang berhaji, kalau Bapak Ibu saat tawaf itu bisa menyaksikan batu Hajar Aswad itu dan makam Ibrahim itu. Itu adalah benda surga yang ada di bumi, Bapak Ibu. Luar biasa. Di tempat lain tidak ada. Tapi apa hikmahnya, ini kajiannya agak dalam. Tapi saya akan berikan hikmah yang lain yang ada juga di sekitar Ka'bah. Atau mungkin antara Ka'bah dan Bukit Syafa. Di situ ada sumur Zam-Zam. Di mana peristiwa munculnya air Zam-Zam ini berawal dari ketika Nabi Ismail kecil yang saat itu kehausan yang ditinggalkan oleh bapaknya Nabi Ibrahim di padang tandus yang gersang, yang tidak ada makanan, yang tidak ada juga manusia lain di sana.
Di saat itu Siti Hajar, ibunya Nabi Ismail, berusaha dan berupaya untuk mencari air. Maka ibu Nabi Ismail, yaitu Siti Hajar, ibu Siti Hajar, mencoba berusaha memenuhi kebutuhan anaknya Nabi Ismail karena kehausan perlu air. Di saat yang pertama adalah Siti Hajar mendaki Bukit Safa dan melihat ke arah Bukit Marwah. Ketika Siti Hajar melihat ke Bukit Marwah, ternyata Siti Hajar ini seolah-olah melihat air. Seolah-olah melihat air, maka dengan sangat senang, dengan gembira, Siti Hajar berlari menuju Bukit Marwah tersebut. Ternyata air tidak ada di situ. Dan selanjutnya Siti Hajar juga melihat lagi ke Bukit Safa. Sekarang sudah di Marwah dia, dan melihat ke Bukit Safa. Dan Siti Hajar juga melihat seolah-olah di sana juga ada air. Dan berlari lagi Siti Hajar untuk mencari air, untuk menyelamatkan anaknya Nabi Ismail ini. Sehingga ini terjadi 7 kali bolak-balik. Dan pada akhirnya air yang dicari itu ada di kakinya Nabi Ismail. Bapak Ibu yang saya muliakan, di sini ada hikmah. Hikmah yang pertama adalah betapa sayangnya seorang ibu kepada anaknya sehingga berusaha dengan sekuat tenaga ingin menyelamatkan anaknya, Nabi Ismail, agar tidak meninggal, agar bisa selamat dari kehausan. Hikmah yang kedua adalah apa yang sebenarnya dilihat Siti Hajar ketika dari Bukit Safa melihat atau memandang Bukit Marwah, seolah-olah ada air. Itulah namanya fata morgana. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam kita hidup ini sering kita melihat juga yang namanya fata morgana kehidupan. Seakan-akan yang kita lihat itu kita yakin benar, ternyata terkadang tidak benar. Lantas Bapak Ibu, ini kisah ini, kejadian ini, peristiwa ini oleh Allah diabadikan salah satu rukun haji dan salah satu rukun umrah. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika Siti Hajar sudah letih, dia menghampiri anaknya, tiba-tiba muncullah air di bawah kakinya Nabi Ismail ini. Maka disebut dengan air Zam-Zam. Zam-Zam itu artinya berkumpul, berkumpul. Lantas Siti Hajar mengambil air tersebut dan diminumkanlah kepada Ismail yang sedang haus. Alhamdulillah, selamatlah Nabi Ismail dari kehausan. Sehingga di situ, di Mekah itu, di sekitar Ka'bah itu, muncullah orang-orang yang kepingin tinggal. Yang pertama kali ada suku Jumhur yang kepingin tinggal dan kepingin bersama-sama dengan Siti Hajar. Karena Siti Hajar adalah orang yang pertama di situ bersama putranya Ismail. Pertanyaan yang sederhana adalah, apa itu air Zam-Zam? Apa hikmahnya? Dan apa bukti ilmiah terhadap Zam-Zam itu? Bapak Ibu yang saya muliakan, air Zam-Zam itu adalah bukan sembarang air dan hanya ada satu-satunya di muka bumi ini. Dan setelah diteliti oleh para ahli air, ternyata air itu benarlah seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.
saya akan menjelaskan kepada kita adalah keutamaan daripada air Zam-Zam. Yang pertama adalah air Zam-Zam adalah air yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya diriwayatkan oleh riwayat Muslim. Yang arti hadisnya adalah sesungguhnya air Zam-Zam adalah air yang diberkahi. Air tersebut adalah makanan yang mengenyangkan. Jadi air Zam-Zam Bapak Ibu ternyata bisa mengenyangkan manusia. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Yang kedua, air Zam-Zam adalah air yang paling baik di permukaan bumi, baik secara syar'i dan baik secara ilmiah atau medis. Dan itu sudah dibuktikan oleh ahli Jepang, salah satu profesor pakar air, dan sudah dipublikasi di dunia internasional. Nanti kita ceritakan. Berikutnya adalah air Zam-Zam dapat memberi manfaat sesuai hajat dan kebutuhan daripada orang yang meminumnya. Makanya kita sebelum minum air Zam-Zam, kita berdoa. Nanti doanya diajarkan oleh Pak Ustadz. Seperti apa kalau kita meminum air Zam-Zam dan seperti apa adabnya. Yang keempat adalah air Zam-Zam dapat menyembuhkan bermacam-macam penyakit. Dari Jabir berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air Zam-Zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Ini adalah hadis riwayat Ibnu Majah, Bapak Ibu. Sekarang kita akan membahas air Zam-Zam itu adalah air yang terbaik di permukaan bumi dan bermacam-macam manfaatnya dan bermacam-macam hikmahnya, dan hanya ada di sekitar Masjidil Haram. Pas tepat posisinya, sumurnya itu sebenarnya di antara Ka'bah dan Bukit Safa. Baik Bapak Ibu, oleh salah satu pakar air, yaitu Profesor Hiromoto, itu pernah meneliti 1000 sampel air yang ada di muka bumi ini. Apakah itu air laut, air sumur, air danau, air kolam, air hujan, air salju, dan bermacam-macam jenis air. Termasuk diantaranya adalah air Zam-Zam. Ternyata sifat air Zam-Zam ini sangat berbeda dengan air-air yang lain. Salah satu sifatnya adalah ketika diturunkan suhunya di bawah 0, airnya membeku, dan ketika dilihat dengan mikroskop elektron, itu molekulnya membentuk struktur heksagonal sempurna. Itu salah satu sifat daripada air Zam-Zam. Yang kedua, ketika airnya itu diletak di wadah biasa, dan kalau kita doakan, kita berdoa dengan air itu juga akan membentuk kristal heksagonal. Ternyata Bapak Ibu, air Zam-Zam itu setelah diteliti, kadar-kadar unsur-unsur molekul yang terkandung di air Zam-Zam itu luar biasa manfaatnya Bapak Ibu. Semua unsur tadi itu mengandung mineral-mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Di antaranya kalsiumnya sangat tinggi Bapak Ibu. pH-nya sedikit basah, bukan asam. Bahkan bisa 8, bahkan ada yang 9. Tapi rata-rata itu 8,5. Terus Bapak Ibu, kenapa? Apa manfaatnya air Zam-Zam dengan pH basah? Yaitu bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit lambung Bapak Ibu. Di mana lambung mengandung asam HCl, asam klorida. Ketika air Zam-Zam masuk, justru menetralkan orang-orang yang sakit mah. Selanjutnya Bapak Ibu, air Zam-Zam ketika kita lakukan doa terhadap Zam-Zam itu, ternyata doa itu Bapak Ibu tersimpan di ruang antar molekul air tersebut, sehingga berefek untuk bisa menyembuhkan. Itu adalah sebuah fakta Bapak Ibu yang kita yakin,
yang kita buktikan secara ilmiah di zaman sekarang, yaitu tahun 1984 kalau tidak salah penemuannya, dan itu sudah disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW 1446 tahun yang lalu. Ini sangat luar biasa. Nah, untuk itu Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan sekarang menambah semangat Bapak Ibu yang akan berumroh. Kalau yang sudah umroh, menambah semangatnya untuk bisa ikut lagi. Kenapa? Di antara umroh satu dengan umroh yang lainnya, Allah mengampuni dosa kita. Mungkin itu motivasi umroh yang saya sampaikan, singkat saja. Mudah-mudahan motivasi singkat ini menambah semangat kita, menambah motivasi kita agar kita bisa berumroh melalui umroh Asyadul ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Dr. Misri. Izin berbagi sedikit terkait air Zam-Zam, pengalaman pribadi. Jadi waktu pas umroh bersama ibu saya almarhum, kira-kira 10 tahun yang lalu, beliau itu nggak bisa jalan karena osteoartritis sampai udah kontraktur sehingga pakai kursi roda gitu loh. Nah, selesai kita tawaf mengelilingi Ka'bah itu, salat di Hijr Ismail dan kemudian minum air Zam-Zam. Nah, ada salah satu rombongan menyampaikan itu coba air Zam-Zamnya dibarutkan itu apa ya kalau bahasa Padang dibarutkan. Coba air Zam-Zam itu disiramkan ke kaki, ke lutut yang nggak bisa jalan itu gitu loh. Jadi saya sebagai dokter antara percaya dan nggak percaya, namanya usaha. Ya kita cobakan saja ambil air Zam-Zam, kemudian dengan doa semoga kesembuhan ibunda. Terus habis itu saya barutkan, itu bahasa Indonesianya apa ya Pak Ustadz? Saya saya siramkan ke ke lutut yang apa? Diurutkan. Ya, ya, air Zam-Zamnya diambil, kemudian dibasahkan ke kaki. dibasahkan ke lutut yang sakit yang nggak bisa jalan itu. Ibu saya masih di atas kursi roda. Nah, pulang dari umroh, tiba-tiba keingat untuk ke dokter reumatologi. Nah, tiba-tiba dokter reumatologi tersebut memberikan obat anti kanker dosis kecil gitu loh. Nah, nggak lama kemudian ibu yang udah beberapa tahun nggak bisa jalan, akhirnya jalan gitu loh. Nah, bisa jadi bukan bisa jadi salah satu hikmah umroh dan membasahkan air Zam-Zam ke lutut itu yang membuat beliau bisa jalan, alhamdulillah gitu. Ya, itu pengalaman yang realnya. Baik, Bapak Ibu, Dr. Misri dan para hadirin semuanya, sekarang kita masuk ke materi. Materi kita hari ini tentang larangan ihram, baik untuk laki-laki dan perempuan. Kepada yang sama-sama kita hormati, Ustadz Haji Fauzan, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita sama-sama haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada seluruh makhluk hidup yang ada di atas permukaan bumi ini, sehingga dengan segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagi kita yang melaksanakan webinar pada sore hari ini, adalah kesempatan
yang diberikan oleh Allah cukup mahal untuk kita bersama. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan juga buat Sayyidul Mursalin Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat ini untuk mempertahankan keimanan dengan mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang dengannya itu juga Rasulullah mengajarkan umat ini untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan aturan dan tuntunan agama. Termasuk yang kita rencanakan insya Allah untuk pelaksanaan umroh insya Allah. Bapak Haji Amnur yang kami hormati, Bapak Haji Misri yang kami hormati juga, dan termasuk kepada Bapak dan Ibu peserta webinar pada sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan kita juga insya Allah pada hari Sabtu depan kita telah masuk kepada bulan Ramadan dan kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kajian kita kerucutkan khususnya untuk yang berkaitan dengan larangan-larangan dalam melaksanakan ihram. Sebelum itu kita kembali mengingatkan manfaat-manfaat mengikuti manasik umroh. Jadi kadang-kala ada pertanyaan, buat apa sih umroh? Kan bisa baca atau bisa mendengarkan dan lain-lain. Tapi idealnya Bapak dan Ibu, manfaat mengikuti umroh itu pertama adalah memahamkan kepada calon jamaah tentang tata cara pelaksanaan ibadah umroh yang benar. Jadi bukan sekedar melaksanakan umroh, orang lain umroh, kita ikut umroh, tapi tidak. Kita mencoba memahamkan kepada calon jemaah tata cara pelaksanaan umroh yang benar. Sehingga ibadah yang dia laksanakan itu sesuai dengan rukun dan syarat. Yang kedua, manfaat mengikuti manasik umroh yaitu untuk mempersiapkan mental dari jamaah. Apakah mental secara jasmani, mental secara rohani. Karena ini perjalanan kita bukan perjalanan biasa, tapi perjalanan rohani dan jasmani yang berkaitan juga dengan perjalanan spiritual dari kampung halaman kita menuju ke Masjidil Haram. Dan yang ketiga, manfaat dari mengikuti manasik umroh itu adalah untuk meningkatkan konsentrasi jamaah agar fokus untuk melaksanakan umroh terlebih dahulu. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa Masjidil Haram itu indah dan di sekitarnya banyak orang yang menjual barang-barang yang berharga, indah dan lain-lain dengan harga yang tercapai. Kadang-kadang tujuan kita bisa tidak sampai ke tujuan yang sebenarnya. Akhirnya kita cenderung untuk berburu dunia yang juga ada di dunia yang lain, tapi di sana lebih mudah. Akhirnya pelaksanaan umrohnya menjadi terbengkalai atau seperti bukan umroh yang menjadi tujuan utamanya. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui hal-hal yang harus dipersiapkan oleh jamaah. Apa barang yang boleh dibawa, apa yang tidak boleh dibawa. Atau juga untuk menyampaikan kepada jamaah, tidak semua hal itu boleh dikerjakan. Kemudian yang kelimanya, manfaat dari mengikuti manasik umrah yaitu memahamkan kepada jamaah kondisi di Arab Saudi, khususnya di Masjidil Haram, mau di Madinah atau di Makkahul Mukarramah. Dan yang terakhir yang sangat penting juga, tidak kalah pentingnya, yaitu untuk memahamkan kepada jamaah, paling tidak jamaah ini tahu kosakata
atau tulisan-tulisan berbahasa Arab yang menunjukkan arah contohnya, atau menunjukkan arah mana yang toilet, mana yang menuju tempat yang harus dituju. Jadi Bapak dan Ibu, ini perlu kita sama-sama memahami bahwa mengikuti manasik umroh ini cukup banyak manfaatnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dalam pelaksanaan umroh itu sendiri, ketika kita sudah masuk ke dalam ihram, ada larangan-larangan yang harus kita waspadai agar ibadah umroh kita berjalan dengan baik dan benar. Dan itu kita perlu hati-hati. Jadi di sini hati-hati dalam melaksanakan umroh itu sendiri. Nah, pertama yang perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu, ada larangan untuk mencukur rambut dari seluruh badan kita. Mau yang di kepala, rambut di hidung, di telinga, di ketiak, atau di organ bawah pusat manusia, atau bulu-bulu yang ada di kakinya, sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum marida aw bihi adza min ra'si fa fidyatun min siyam aw sadaqatin aw nusuk. Barang siapa di antara jamaah yang mencukur rambut, mencabut rambut, berarti melakukan pelanggaran ihram. Maka kewajiban bagi jamaah yang melakukan pelanggaran tersebut, pertama yaitu membayar fidyah. Ya, kalau tidak sanggup membayar fidyah, maka ada anjuran untuk bisa membayarnya dengan berpuasa. Dan kalau juga tidak mungkin berpuasa, boleh memberi makan kepada fakir miskin. Atau juga boleh pilihan yang keempat, yaitu menyembelih hewan kurban. Itu sesuai dengan firman Allah tadi, barang siapa di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya yang mengharuskan dia mencabut rambut atau memotong rambut atau mencukur kepala, maka wajib atasnya berfidyah. Apa bentuk fidyah itu? 3 bentuk fidyah. Yaitu berpuasa. Kalau tidak berpuasa, maka diganti dengan bersedekah kepada fakir miskin. Setidak-tidaknya yang pilihan terakhir yaitu berkurban seekor kambing yang sesuai dengan aturannya berkurban, yaitu seekor kambing yang sudah berumur 2 tahun atau yang sudah tukar gigi. Jadi di sini Bapak dan Ibu, rambut-rambut yang ada di badan kita itu tidak boleh dicukur, dipotong, dan dicabut. Bahkan di sini dikatakan seandainya pun aza mir ra'sihi, ada penyakit di kepalanya yang memaksa dia untuk mencukur rambut kepala, maka langsung fafidyatun, hendaklah dia membayar fidyah. Apa fidyahnya? Ya bisa berpuasa, bisa bersedekah, atau bisa juga dengan seekor kambing tadi. Jadi Bapak dan Ibu ini hati-hati, walaupun ada gatal-gatal di kepala atau gatal-gatal di selangkangan, sengaja dicabut nih. Ini kalau seandainya nanti muncul pertanyaan, kalau tidak sengaja dicabut bagaimana Ustadz? Nah, ini berbeda hukumnya. Yang tidak boleh itu unsur adanya kesengajaan. Kalau tercabut itu tidak ada masalahnya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menggunting kuku atau memotong kuku. Jadi menggunting kuku dilarang selama jamaah berada dalam kondisi berihram.
Jadi ini yang perlu kita catat Bapak dan Ibu. Dalam kondisi kita sedang berihram, itu tidak dianjurkan untuk memotong kuku. Pelanggaran terhadap larangan yang memotong kuku itu sama dengan mencukur rambut tadi. Apakah berpuasa, apakah membayar sedekah, atau dengan memotong seekor kambing. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, sekaligus itu yang keempat, yaitu menutup kepala bagi laki-laki dan menutup wajah bagi perempuan. Jadi untuk laki-laki selama dalam ihram tidak dianjurkan menutup kepala yang menempel langsung di kepala. Jadi kalau berpayung itu berbeda Bapak dan Ibu. Berpayung itu tidak menempel di kepala. Jadi hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah berkata, "Ya Rasulullah, madza ta'muruna an nalbisa minat thiyab fil ihram?" Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La talbasul qamisa wala sarawilat wala amaim." Artinya, wahai Rasulullah, pakaian apa yang Anda perintahkan kepada kami dalam berihram? Lalu Nabi bersabda, la talbasul qamis. Janganlah kamu memakai kemeja. Wala sarawilat, dan juga tidak boleh memakai celana. Ini sarawilat, dalam bahasa Minangnya mungkin sarawa gitu. Dalam bahasa Indonesianya celana dalam segala jenisnya. Apakah celana panjang, celana pendek, atau celana yang lebih pendek lagi, atau termasuk celana dalam. Walal amaim. Nah, di sini jangan memakai amaim. Amaim itu adalah sorban. Kalau kita di Indonesia memakai peci, memakai topi, atau memakai sesuatu yang digunakan untuk menutup kepala kita atau melindungi kepala kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Minimal untuk menutup kepala dari masuk angin. Jadi tidak boleh selama ihram memakai penutup kepala. Ini hati-hati kepada para laki-laki, karena di Masjidil Haram itu, sekitar Masjidil Haram itu banyak yang menjajakan dan menjual peci-peci, menjual sejenis torbus-torbus atau sorban-sorban yang bagus. Nanti tergiur, lalu ketika sudah membelinya dipakai. Jadi ini Bapak dan Ibu-ibu, semenjak mulai niat ihram dari Bir Ali atau dari Jeddah, ini tidak boleh dilakukan. Kemudian bagi wanita secara khusus, tidak boleh wanita menutup wajah. Dari hadis Nabi, wala tantakibul mar'atul muhrimah wala talbasul kafazain. Tidaklah dianjurkan seorang wanita yang berihram untuk memakai cadar, artinya menutup muka. Sekaligus juga tidak dianjurkan untuk kaum ibu memakai kaos tangan. Nah, ini hati-hati Ibu Bapak ya. Jadi kita kecenderungan mungkin tidak karena negeri dingin atau dengan alasan apalah, lalu kita memakai kaos tangan. Jadi selama dari niat ihram sampai tahalul itu nanti belum dianjurkan untuk menutup wajah. Ya, kalau di kampung halaman itu ya monggo, boleh-boleh saja. Kemudian yang kelima, ini khusus untuk para laki-laki, tidak dianjurkan dan tidak dibolehkan bagi jamaah laki-laki memakai pakaian berjahit. Apakah itu gamis, kan gamis juga berjahit, celana berjahit juga, baju kaos berjahit,
atau kaos tangan juga berjahit, atau pakai kain sarung juga berjahit. Apa dasar larangan memakai pakaian berjahit? Itu jelas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, la yalbasul muhrim al-qamisa wala imama wala burnus wala sarawilat wala sauban massahu warsun wala za'faran wala khuffain illa alla yajida na'lain falyaqta'huma hatta yakuna asfala minal ka'bain. Jadi ada larangan itu berdasarkan hadis Nabi, janganlah seorang muhrim memakai gamis dan jangan memakai imamah. Imamah artinya sorban untuk menutup kepala. Wala burnus. Nah, burnus ini adalah sejenis peci, topi, dan lain-lainnya dalam bentuk penutup kepala. Setiap negara mungkin berbeda. Wala sarawil, dan tidak dibolehkan juga memakai apapun jenis celananya. Seperti yang telah disampaikan di awal tadi, celana panjang, celana sampai selutut, atau celana sampai sepaha saja walaupun memakai pakaian ihram, atau memakai celana dalam. Pokoknya Bapak dan Ibu, untuk kaum Bapak, hanya boleh memakai 2 helai kain saja. Satu disarungkan, satu diselendangkan di badan. Wala sauban masahu warsun. Dan tidak boleh juga untuk memakai pakaian yang terkena waras. Waras ini sejenis parfum-parfuman lah gitu. Atau za'faran yang beraroma harum. Juga tidak boleh memakai kaos kaki kulit atau sepatu kulit, maksudnya yang sampai menutup kedua mata kaki. Ini sekaligus nanti tidak boleh memakai kaos kaki yang menutup kedua mata kaki. Kecuali ini ada tidak ada mendapatkan 2 sandal, melainkan boleh dipotong sandal itu sehingga kedua mata kaki masih kelihatan. Nah, di sini Bapak-bapak, bagaimana kita berhati-hati. Jangan sampai kita punya pikiran buat apalah hanya dengan berpakaian 2 helai, nanti ada kalau jatuh bagaimana, kalau begini bagaimana, kalau ditiup angin bagaimana. Nah, tergantung cara memakainya Bapak dan Ibu. Jadi walaupun gamis itu bagus, kemeja kita indah, apalagi yang membawa baju batik, itu tidak dianjurkan. Jadi bagi kaum Bapak, nah ini hati-hati. Adapun yang keenam, larangan ketika berihram, yaitu melakukan pernikahan dan meminang. Sesuai hadis Nabi, al-muhrim la yankih wa la yakhtub. Seorang yang berihram itu tidak boleh menikah dan bahkan tidak boleh melamar. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dalam riwayat lain dari sahabat Utsman bin Affan dengan lafadznya, innal muhrima la yankih wa la yunkih. Sesungguhnya orang yang berihram itu tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan orang lain, dalam pengertian menjadi wali nikah. Atau dalam pengertian yang lain tidak boleh juga menjadi penghulu atau menjadi kepala KUA untuk menikahkan orang. Dia sedang ihram, dia di kampung halaman, kedudukan dan jabatan biasa petugas menikahkan. Ketika dia berihram, ada jamaah minta tolong dinikahkan. Di saat itu tidak boleh. Jadi ini termasuk kepada larangan menikahkan. Atau juga menjadi wali dari nikah. Siapa tahu ada yang membawa anak gadisnya untuk dinikahkan. Buru-buru memikirkan mencari berkah. Mungkin kalau
melaksanakan nikah ketika ihram ini ada berkahnya, lalu diambil kesimpulan untuk mencari penghulu orang Indonesia yang bisa diajak, kemudian dia langsung menjadi wali nikah dalam keadaan berihram, maka ini termasuk larangan. Kalau mau menikah juga, selesaikan dulu ihram. Jadi direncanakan Bapak dan Ibu selesaikan ihram, selesai tahallul dan tertib semuanya, nah, baru masuk kepada prosesi menikah atau menikahkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setali dua langkah dengan pernikahan tadi, tentu ada hubungannya dengan hubungan jima, hubungan suami istri. Melakukan hubungan suami istri ketika melaksanakan ihram itu pelanggaran sangat berat. Jadi pelanggarannya luar biasa berat. Jadi Bapak dan Ibu, khususnya bagi pasangan-pasangan yang masih produktif atau pengantin-pengantin baru yang punya niat, wah bagaimana kita honeymoonnya dengan berihram. Boleh saja. Ya. Untuk melaksanakan umrah dengan niat sekaligus melaksanakan honeymoon, catatannya adalah ketika ihram saja dulu. Mau melaksanakan honeymoon dalam pengertian ingin melakukan jima, maka selesaikan dulu ihramnya. Jangan ketika berihram. Ini kadang Bapak dan Ibu, ketika baru sampai misalnya dari Jeddah, itu biasa jamaah ditempatkan dulu dalam maktabnya atau pemondokannya. Sambil menunggu keberangkatan biasa istirahat dulu lah. Lalu ada mungkin jamaah yang berpikir sambil menunggu keberangkatan ada pasangan suami istri yang terjebak dalam pemikiran untuk melaksanakan jima di saat itu. Maka Bapak dan Ibu, ini sangat dilarang. Apa dalilnya? Dalam surah Al-Baqarah ayat 197, "Faman farada fihinnal hajj fala rafasa." Maka barang siapa yang telah menetapkan untuk melaksanakan haji pada bulan-bulan haji atau umrah, tidak boleh rafas. Rafas itu diterjemahkan dengan hubungan suami istri. Ini hati-hati khususnya untuk pasangan muda atau pasangan produktif yang punya niat untuk melaksanakan umrah saja. Kalau memang punya niat juga untuk honeymoon, pastikan honeymoonnya itu baru dilaksanakan selesai melaksanakan ihram. Ini catatan kami. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana? Boleh enggak bercumbu dengan istri tanpa melakukan jima? Maka ulama fikih mengatakan mencumbu istri selain di wilayah kemaluan selama ihram itu juga dilarang. Jika tindakan itu menyebabkan keluarnya mani atau sperma, ada barangkali yang berpelukan dengan istrinya, tiba-tiba keluar hasratnya dan spermanya keluar, maka Bapak dan Ibu harus membayar fidyah. Apa fidyahnya? Kalau keluar sperma, walaupun tidak di tempat yang telah disediakan, yaitu dengan menyembelih seekor unta. Kalau seandainya tidak keluar, Ustaz cuma bercumbu karena sayang sama pasangan, berpelukan dan lain-lainnya, tidak sampai keluar mani, maka fidyahnya menyembelih seekor kambing. Ini bercumbu pun tidak boleh. Kalau ada suami istri di sana, ya selama dalam berihram jaga jarak. Ya Bapak Ibu ya. Jadi selama berihram jaga jarak. Ya jangan punya pemikiran kami kan halal. Halalnya iya.
Tapi kalau sudah masuk ihram, sementara waktu ihram sampai selesai, itu tidak boleh dilakukan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, peserta webinar yang dirahmati Allah. Yang ke-9 itu tidak boleh bertengkar atau berjidal. Berapapun hebat kita, berapapun benar kita, berapapun kemahiran kita, selama melaksanakan ihram, jauhi perdebatan. Walaupun kita orang hebat, walaupun dalil yang kita pakai luar biasa, yang tidak memungkinkan orang lain untuk menaklukkannya, selama berihram itu dijauhi. Dalilnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman farada fihin al-hajj fala rafas wala fusuq wala jidal fil hajj. Maka barang siapa yang telah menetapkan niatnya dalam bulan haji untuk mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas. Tadi sudah kita jelaskan, rafas artinya jima. Tidak boleh berbuat fasik. Tidak boleh berbantah-bantahan. Nah, ini berbantah-bantahan, Pak. Oh, menurut Buya kami ini. Menurut yang saya pahami adalah ini. Ketika melaksanakan ihram, lakukan saja sebagaimana yang telah diberikan tuntunan oleh pembimbing manasik. Kalau pembimbing manasik di setiap daerah berbeda pandangan, ya biarkan saja. Jangan kita terbawa arus di saat ihram kita berbantah-bantahan. Lalu kalau ternyata penasaran, saya kurang puas ya. Tadi waktu haji waktu ihram ada yang melakukan ini, menurut abuya saya itu kurang tepat. Kalau merasa kurang puas atau kurang enak rasanya, nanti selesai melaksanakan ihram, temui yang bersangkutan, berdiskusilah dengan santai. Yang penting Bapak, Ibu, di saat ihram tidak ada jidal. Apa itu jidal? Bertengkar. Apalagi berkelahi betulan. Sampai tonjok-tonjokan, sampai caci-cacian, sampai maki-memaki. Ya karena kami juga pernah dulu melihat ada jamaah Indonesia antara katakanlah satu suku dengan satu suku yang lain. Sebenarnya kalau kedua-duanya berbicara, itu tidak saling memahami. Tapi seingat kami waktu itu masalah sandal. Jadi gara-gara sandal satu suku ini menurut dia itu sandal dia. Menurut suku yang lain ini sandal dia. Lalu bertengkarlah mereka berdua dengan bahasa daerah masing-masing. Ya kita sendiri, kami sebagai orang Minang mendengarkan bahasa berdua itu sendiri nggak paham. Ya. Cuman seolah-olah mereka bertengkar itu asik sekali. Mereka lupa bahwa di saat melaksanakan ihram tidak boleh bertengkar. Jadi apa itu? Membayar fidyah. Apa fidyahnya? Ya sama dengan yang sebelumnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya larangan membunuh hewan buruan. Khususnya hewan darat, sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 95 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuh dengan sengaja, maka dendanya adalah mengganti dengan harga ternak seimbang dengan hewan buruan tersebut. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai kurban yang dibawakan sampai ke Ka'bah.
Jadi Bapak dan Ibu, mungkin kita di kampung halaman lihat hewan boleh saja menangkapnya, lihat burung boleh saja menangkapnya. Ya kalau di Makkah itu banyak burung merpati, jinak-jinak Bapak dan Ibu. Ada burung-burung yang lain. Atau mungkin dari perjalanan Jeddah dari Madinah sempat berhenti di jalan. Ketika itu mungkin melihat apakah kelinci atau kambing. Lalu dibunuh. Ingat Bapak dan Ibu, itu masih dalam kondisi ihram. Jadi selama ihram, nampak hewan buruan, biarkan saja. Di kampung halaman kita boleh, karena kita sedang berihram. Di kota kita boleh, karena kita memang tidak sedang berihram. Tapi kalau sedang berihram, jangan membunuh hewan buruan tersebut. Kalau terbunuh bagaimana ya Ustadz? Kalau terbunuh, ganti seharga hewan ternak. Jadi ditanya harganya. Kemudian yang ke-11 Bapak dan Ibu, larangan memotong pohon dan mencabut rumput hijau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal balada haramun bi hurmatillah. La yu'dadu syajaruhu wa la yunaffar sayduhu wa la yuqtala khalahu." Artinya adalah Rasulullah SAW bersabda, kota ini terhormat karena penghormatan kepada Allah. Tidak boleh ditebang pohonnya. Dan tidak boleh dicabut pohon-pohonnya. Dan tidak boleh membunuh hewan buruannya. Dan tidak boleh pula membersihkan rumput-rumputnya. Jadi kalau kita lihat ada rumput tumbuh di sekitar Masjidil Haram, kita sedang berihram, biarkan saja. Kalau di rumah mungkin kita melihat rumput yang tumbuh liar di sekitar rumah kita, ada niat hati untuk mencabutnya, membersihkannya, untuk dimasukkan ke tong sampah. Tapi kalau kita sedang berihram, itu dilarang. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Yang ke-12, larangan menggunakan parfum. Ya, di Makkah Madinah Bapak dan Ibu mungkin pusatnya orang-orang menjual parfum dari seluruh pelosok dunia. Harum-harum luar biasa, tahan lama. Untuk kita yang melaksanakan ihram, itu perlu perhatian. Wala talbasu syai'an massahu za'faran walal waras. Janganlah kalian memakai pakaian yang disentuh oleh wangi-wangian. Wal waras, dan juga bukan dari daun tumbuh-tumbuhan yang harum. Hadis ini berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi selama ihram tidak boleh memakainya. Adapun yang aroma harum karena habis mandi sebelum ihram itu tidak masalah. Tapi memakai spesial selesai kita berniat memakai pakaian ihram, ingat ada parfum di tas lalu diambil kemudian dipakaikan, itu jangan Bapak dan Ibu. Dan yang ke-13 untuk kaum Bapak, tidak boleh meminyaki rambut. Jadi meminyaki rambut jamaah haji atau umrah itu diharamkan. Untuk memakaikan minyak meskipun tidak wangi pada rambut. Jadi yang dilarang itu bukan wangi minyak rambut yang beraroma. Larangannya adalah tidak boleh memakai minyak rambut apapun mereknya. Jadi bukan masalah mereknya, tapi minyaknya. Namun jamaah boleh membasuh kepala dan badan dengan daun bidara atau daun bidara Cina, sabun ya, dengan tujuan untuk membersihkan
bukan untuk mewangikan badan. Jadi ketika sampai di Makkah, mungkin kepala panas, kena debu dan lain-lain, boleh membersihkan kepala dengan menggunakan sabun dengan niat untuk membersihkan, bukan untuk mengharumkan kepala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada jenis sanksi pelanggaran. Langsung ke artinya saja, denda atau fidyah pelanggaran, yaitu tindakan yang dilarang karena ihram selain melakukan jima. Pertama adalah menyembelih domba atau kambing yang cukup umur. Yang kedua yaitu bersedekah kepada 6 orang fakir miskin di tanah haram, di mana setiap orang itu mendapatkan setengah sa'. Jadi aturannya untuk membayar sedekah ini seukuran 3 sa'. 3 sa' itu diberikan kepada 6 orang fakir miskin di tanah haram. Jadi bukan kita bayar di kampung halaman, tapi kita membayarnya di tanah haram itu sendiri. Jadi kalau 3 sa' dibagi 6, masing-masing orang miskin akan mendapatkan setengah sa'. Dan yang ketiga, ini kalau tidak sanggup yang pertama, tidak sanggup yang kedua, baru boleh puasa 3 hari. Orang yang melanggar larangan boleh memilih di antara 3 jenis tersebut. Mau memilih untuk menyembelih seekor kambing, atau bersedekah 3 sa', atau puasa 3 hari. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir, ini sanksi kalau terjadi jima juga. Denda atau fidyah bagi mereka yang sempat dalam masa ihram melaksanakan jima hubungan suami istri, maka dendanya adalah menyembelih 1 ekor onta. 1 ekor onta kalau ditimbang berarti 7 ekor kambing. Jikalau tidak mampu, ini ada keringanannya, maka boleh diganti dengan menyembelih seekor sapi atau lembu. Nah, dicari ya. Dan jika tidak mampu, diganti dengan menyembelih 7 ekor kambing. Kalau juga tidak mampu, maka diganti dengan memberi makan fakir miskin senilai seekor onta. Berapa itu banyaknya Bapak dan Ibu ya. Bila masih juga tidak mampu, maka diganti dengan berpuasa sebanyak hitungan mud. Ya, hitungan mud itu 1 mud sama dengan 75 gram ya, atau 7,5 liter per hari dari makanan yang dibeli seharga seekor onta. Jadi kalau hitungan kita, harga-harga onta itu lebih kurang 25 jutaan atau 30 jutaan. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu, ini resiko kalau sempat terjadi hubungan badan antara pasangan suami istri ketika melaksanakan ihram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami kira itu yang bisa kami sampaikan tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh jamaah ketika sedang melaksanakan ihram. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Pak Ustadz Fauzan. Bapak Ibu, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Tidak terlepas dari materi hari ini, ya materi sebelum-sebelumnya juga diperbolehkan. Kami persilakan. Ya, telah hadir juga di sini Direktur PT Putri Kayo Tour Travel International, Bu Rahmi Iza. Dan Bapak Ibu lainnya, ada yang mau ditanyakan? Kalau sekiranya tidak ada, mungkin sementara menunggu pertanyaan, kita bisa masuk dulu
tentang umur rahasia. Semoga Bapak Ibu nggak bosan ya dengan slide-slide yang akan kami tampilkan. Silakan Pak Arief. Oh ya, sementara itu di obrolan sudah ada link daftar hadir. Bapak Ibu bisa isi daftar hadir untuk kami kirimkan sertifikatnya melalui email yang terdaftar. Baik, Bapak Ibu, sementara Bapak Ibu mempersiapkan pertanyaan, kami sekilas ulangi kembali bahwa umrohasia.com ini merupakan travel umroh dari PT Putri Tour Travel International yang telah didirikan sejak 4 tahun yang lalu dan baru mendapatkan izin umroh tanggal 7 Desember 2024 dengan direkturnya Ibu Rahmil Iza dan berkantor pusat di Sumatera Barat. Oke, next. Nah, ini lokasi kantor pusat kami di Sumatera Barat dan di Jakarta sebagai tempat konsultasi atau alamat administrasinya. Next. Nah, Bapak Ibu dimudahkan dengan adanya umur rahasia, dengan mudahnya web umrohasia.com ini. Jadi bisa langsung masuk dari browser, tinggal ketik umrohasia.com maka akan masuk ke halaman ini. Oke, next. Nah, hari ini kami lebih menekankan ke pendaftaran konsultan terdekat. Nah, beberapa waktu yang lalu kami sudah memberikan promo-promo tentang Umroh Asia ini. Masih banyak yang belum bisa langsung ya, mungkin yang belum terbiasa dengan teknologi, istilahnya gaptek dan segala macam itu. Nah, makanya kami memerlukan suatu konsultan terdekat untuk membantu orang-orang yang ingin mendaftar ke aplikasi Umroh Asia supaya bisa dimudahkan gitu loh. Nah, jadi caranya untuk menjadikan konsultan terdekat mungkin dengan istilah agen dan lain-lain itu Bapak Ibu dari browser bisa masuk ke umrohasia.com/keagenan, ya tinggal klik ke /keagenan atau begitu udah masuk ke aplikasi tinggal cari apa namanya modul agen. Nah, kemudian diisikan nama lengkap, berikut nomor NIK dan lain-lainnya. Nah, setelah itu lakukan verifikasi dengan nomor WhatsApp yang terdaftar, akan kami kirimkan kode verifikasinya untuk diinputkan ke aplikasi. Setelah diberi ke aplikasi, maka Anda akan terdaftar sebagai konsultan terdekat dan siap digunakan. Next. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa cek email karena akan segera kami kirimkan brosur seperti ini dan di bawahnya bisa sudah dituliskan nama konsultan terdekatnya. Ya, saya kira seperti itu. Lanjut. Nah, ini pemesanan paket promo. Di sini ada promo dengan harga 25,9 di mana harga ini lebih ekonomis 6 juta dibandingkan harga regulernya. Lanjut. Nah, pemesanan paket super promo sama halnya dengan cara pendaftaran tadi, Bapak Ibu bisa login masuk melalui umrohasia.com, kemudian menggunakan login konsultan, kemudian pilih layanan umroh, tinggal paket super promo dan isikan data dan lebih lanjutnya. Oke, lanjut. Ya, lanjut Pak Arief. Coba lampu aki. Ya, ini pemesanan paket super promo. Nah, bagi yang membantu jamaah untuk memesankan paket promo, maka kami menyiapkan ujro sebesar Rp500.000 ya. Dan setelah dan klik proses pembayaran untuk membayar biaya pendaftaran sebesar
1 juta, dan kemudian di sini ada penyelesaian pembayaran, dan Sanggup pembayaran ngomong nggak hanya tahu lah, kabel kan melalui virtual panjang. account. Nah, pembayaran dengan melalui virtual account, maka otomatis nama Tuh. calon jamaah Taruh. umroh tersebut akan terdaftar sebagai secara otomatis di aplikasi. Next. Oke, lanjut. Slide, next slide, yes. Oke. Nah, ini pemesanan paket super promo. Setelah diisikan semua daftar, maka lanjut dengan metode pembayaran yang tersedia. Bisa setelah didapatkan nomor virtual account, berdasarkan nomor virtual account tersebut bisa dibayarkan baik melalui bank atau melalui Indomaret, Alfamart, dan lain-lainnya yang bisa menerima virtual account. Nah, setelah pembayaran dilakukan, maka akan diarahkan ke dashboard data jamaah untuk memantau proses sistem pembayaran dan upload kelengkapan dokumen. Kelengkapan dokumen seperti paspor, vaksin, dan lain-lainnya itu tidak usah diberikan kepada kami melalui pengiriman dokumen, tapi cukup di-upload saja di aplikasi ini. Itu sangat memudahkan. Oke, lanjut. Nah, ini paket khusus dan privat itu dengan harga reguler atau harga normal, bedanya 6 juta dibandingkan harga super promo tadi. Nah, ini bisa menjadikan suatu marketing untuk Bapak Ibu, di mana kalau ingin berumroh dan punya tabungan bisa dari ujroh ini. Dengan membawa 4 orang, maka bisa berangkat umroh secara gratis gitu. Next, kita lihatkan contoh implementasinya. Nah, tekniknya juga sama seperti tadi, masuk ke umrohasia.com, kemudian login sebagai konsultan terdekat, dan pilih layanan umroh, pilihnya paket khusus atau privat ini, dan selanjutnya isikan data pemesanan dan data jamaah. Lanjut. Nah, transaksi dilakukan seperti ini, cuma ada bagian referensi marketing. Nah, ini bisa dituliskan atau dicari nama Bapak Ibu yang sudah terdaftar sebagai konsultan terdekat. Jadi diinputkan di referensi marketing untuk memudahkan kami mendapatkan data bahwa inilah orangnya. Inilah orang yang sudah membantu mendaftarkan. Nah, sementara di bagian kanan tuh ada kode voucher. Nah, kode voucher ini yang Bapak Ibu sebagai konsultan kami berikan kebebasan untuk memberikan voucher diskon ke jamaah seberapa yang Bapak Ibu ingin berikan. Nah, maksudnya selanjutnya. Nah, ini pemesanan paket khusus dan privat. Kode voucher yang tersedia itu ada vouchernya 500.000. Artinya jamaah mendapatkan potongan 500.000, sementara Bapak Ibu mendapatkan potongan tabungan sebesar 5.500.000. Nah, semakin banyak Anda mengajak jamaah untuk mendaftar, maka semakin besar peluang Anda untuk gratis umroh bersama kami. Nah, untuk mendapat umroh gratis, kumpulkan tabungan umroh hingga mencapai 25,9 seharga promo tadi, maka voucher ini hanya berlaku pada paket khusus dan privat. Nah, sekiranya yang saya sebutkan tadi bawa 4 orang gratis 1, nah berarti itu vouchernya tidak dimasukkan dan potongan harganya tidak ada, 0. Maka tabungan Anda akan 6 juta, 6 kali 4, 24 juta, masih kurang sedikit dibandingkan 25,9. Oke. Nah, begitu seterusnya, seandainya Bapak Ibu memasukkan kode voucher 3 juta, maka jamaah mendapatkan potongan 3 juta dan tabungan umroh sebesar 3 juta. Nah, 3 juta dikalikan 8 atau 9, maka itu bisa untuk berangkat umroh. Jadi bisa 8 orang gratis 1, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak memberikan voucher
seharga 6 juta, maka tidak ada tabungan. Ini harganya sama dengan harga promo. Nah, kira-kira gambarannya adalah seperti ini. Next. Nah, juga sama prosesnya, silakan mendaftar dan kemudian bayar biaya pendaftaran sebesar 1 juta untuk mendapatkan seat-nya, selesaikan pembayaran, kemudian metode pembayaran tersedia dan, lakukan pembayaran sama, hanya bayar pendaftaran dulu. Nah, walaupun Bapak Ibu sebagai agen atau, konsultan terdekat, tapi Bapak Ibu dan kami pun tidak menerima uang cash karena, konsep dari umroh ini demi keamanan jamaah, kita umroh dulu baru bayar, tanpa DP, umroh dulu baru bayar. Artinya begitu sudah sampai di tanah suci baru akan dilakukan pembayaran. Nah, next. Ya, sedikit tentang, tanpa DP dan bayar selesai umroh itu, bagi Bapak Ibu yang sudah punya uang dan punya tabungan di bank, setelah mendaftar Bapak Ibu bisa ke bank tempat menabung untuk, mengajukan permohonan blokir tabungan, yang akan ditransfer ke PT Putih Kayo saat sudah sampai di Mekah. Gitu. Nah, sekiranya belum punya, tabungan, belum punya uang, tapi ingin ke Mekah, maka, masuk program kedua, umroh dulu, bayar belakangan. Artinya, dengan pendaftaran 1 juta, kemudian Bapak Ibu kami arahkan atau kami perkenalkan ke yang pemberi dana talangan, apakah itu bank atau, mitra, keuangan seperti Amitra dan lain-lain, maka, PT Amitra yang membayarkan kepada kami saat Bapak Ibu udah sampai di Mekah dan kemudian pulang dari umroh baru menyelesaikan cicilan pembayarannya dengan pilihan bisa 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun yang akan dibayarkan setiap bulan. Kira-kira seperti itu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan kami, persilahkan. Dan di ruangan Zoom ini Dr. Misri dan, Bapak Ustadz Fauzan masih bergabung. Nah, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu kami persilahkan. Dok, boleh Iya. bertanya, Dok? Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, perkenalkan saya dulu, Dok. Saya Ibu Eni Asrita di Riau. Yang saya pertanyakan gini, Dok. Ini kita umroh, kita pergi dulu umroh. Jadi nanti di dalam perjalanan umroh, udah pulangnya baru kita bayarkan itu ya, Dok ya. Nah, seandainya, Dok, udah pulang kita dari umroh, ya namanya umur kita enggak tahu ya, Dok ya. Umur kita pendek. Umur kita diambil sama Allah. Meninggal kita. Terus cara pembayaran yang sisa yang belum kita bayar itu terus gimana, Dok? Iya, baik Bu. Ya, jadi begitu orangnya ya, umurnya pendek dipanggil Tuhan dan utangnya masih tersisa, itu tidak dibayar itu, tidak akan itu akan dibayarkan oleh asuransi. Jadi Bu, ketika Masya mengajukan Allah. eee dana talangan, ada bayar asuransi sekitar 150 atau 200.000 untuk asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa itu nanti yang akan melunasi sisa tabungan ini. Itu, jadi dibayarnya di awal Bu asuransinya. Izin Pak Dok. Iya, iya gitu, silakan. Dok. Iya. Kalimantan Utara kami mau sholat maghrib dulu. Oh iya, Ya, iya silakan Pak. Ya, sama baik. Pak, mohon izin Kalimantan Utara untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib dulu Pak. Oh iya, iya baik, 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 baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, ada lagi
Oh, di Kalimantan bagian timur sudah saatnya azan maghrib ya, sementara di Jakarta belum, masih ada setengah jam lagi. Baik Bapak Ibu, sekiranya masih ada pertanyaan lagi? Maaf lagi dok, Iya, mau itu. Misalnya kita naik umroh itu udah termasuk dengan paspor diurus sama travel atau kita yang urus sendiri ya urus paspornya sendiri Bu. Ya, ya. Ibu urus sendiri di daerah tempat tinggalnya. Ah, Oh gitu ya betul. Nah, jadi eh, syarat untuk mendapatkan visa itu sudah ya. ada paspor yang masih berlaku minimal 6 bulan ke depan. Ya Bu. Jadi Iya ya. setelah mendaftar, Mm-mm. nanti Bapak Ibu harus menguploadkan, memasukkan fotokopi paspornya tersebut ke aplikasi gitu loh. Jadi kami tidak membantu untuk apa namanya pengurusan paspor. Itu bisa di tempatnya masing-masing gitu. Oh gitu. Iya Ya, gini dok, saya kan diajak sama Pak Dokter Misri nih. iya, Jadi saya bisa juga nanti kan eh, menerangkan sama teman-teman masyarakat untuk masalah umroh yang tanpa DP-nya ini dok. Yang selama ini kan dipakai DP. Ada bermacam-macam lah DP-nya iya, dok. Nah, terus saya tertarik juga nih, Pak Dokter Misri yang ngasih ini, oh bagus juga ini, Pak, kataku kan. Iya Bu Rita, coba Bu Rita jenak kembangkan di Riau, kata beliau. Itu jadi saya baru masuk webinar nih, Dok. Jadi iya, terus iya, tadi agak terlambat sedikit 5 menit kan masuknya. Jadi saya waktu dokter menerangkan tadi sampai Ustadz tadi menerangkan, jadi saya dengar, saya ituin juga, saya baca juga tuh kan katalognya juga. Terus saya tanya juga sama Pak Dokter Misri, Dok, boleh enggak katanya nak minta itunya kata kata saya kan apanya kertas untuk kasih sama itunya sama masyarakatnya kata. Oh bisa Bu Rita nanti bisa saya ituin ke Jana. Jadi hmm, saya kan belum jelas betul. Jadi dengan adanya brosurnya itu nanti kan saya bisa iya, juga ya dok iya, ya. iya, Ini eh, menerangkan sama masyarakat jangan loh kok bisa begini Bu Rita Cina. Sedangkan kita pergi ke Tanah Suci, kita tidak ada DP-nya. Apakah boleh sah ini katanya kan? Kan kita berutang dulu nih katanya, baru bayar di belakang katanya. Apa boleh ini katanya? Gitu. Terus gimana tuh dok cara iya. Baik Bu. meyakinkan masyarakat gitu? Iya, baik Bu. Em, Pertama mengenai brosur dulu ya Bu. Jadi Ya. Ibu silahkan masuk Mm-mm. ke www.umrohasia.com, kemudian Mm-mm. mendaftar di situ sebagai konsultan terdekat. Nah, setelah Mm-mm. mendaftar sebagai konsultan terdekat, maka Ibu nanti akan dikirimkan brosur yang sudah Iya. tertulis nama Ibu dan nomor handphonenya melalui email. Nah, nanti Iya. berdasarkan brosur dan dikirim di email itu bisa Ibu langsung forward, langsung kirim melalui WA ke teman-teman atau ke grup atau mau dicetak juga boleh. Dicetak juga boleh. No. Nah, itu mengenai brosur ya, Bu. Nah, jadi Ya. brosur yang sudah ada di aplikasi itu bisa di-download. Di bagian bawah ada tulisan download, Ibu tinggal klik itu, maka akan keluar brosur aslinya. Nah, itu bisa dicetak, bisa disebarkan, dan juga bisa dikirimkan ke WA atau WA grup masing-masing gitu. Seperti itu. Tapi Ibu sudah terdaftar dulu sebagai konsultan terdekat untuk membantu jamaah untuk menginputkan datanya ini. Ya. Jadi terkait dengan yang sebelumnya tadi masalah paspor dan lain-lain, ya mungkin konsultan terdekat ini bisa membantu untuk jamaah lain yang belum punya paspor atau tidak mengerti ke imigrasi untuk membantu menjelaskannya. Nah, kira seperti itu. Nah, yang kedua,
mengenai tanpa DP bayar selesai umroh ini sebenarnya ada dua macam, Bu. Kalau sudah punya uang tabungan, kan tabungannya tinggal diblok, nanti selesai sampai tanah suci baru transfer ke rekening kita. Artinya kita akan membantu membelikan tiket dulu, pesan hotel dulu gitu loh. Nah, dengan catatan kami punya pegangan surat keterangan dari bank tersebut bahwa jamaah ini punya tabungan dan sudah diblok dan akan dibayarkan ke PT Putih Kayu tanggal sekian. Ada surat pernyataan bank yang kita pegang gitu loh. Nah, surat pernyataan bank ini harus sudah selesai 1 bulan sebelum keberangkatan. Nah, yang kedua mengenai dana talangan tersebut, dana talangan itu diberikan oleh bank kepada kami saat Ibu berada di Tanah Suci. Jadi setelah selesai mendaftar, Ibu ke bank atau ke mitra yang meminjamkan yang memberikan dana talangan, dan kemudian dana talangan kemudian bank atau mitra talangan tersebut yang memberikan permohonan kepada kami, dan selanjutnya kami akan memberikan invoice tagihan kepada bank tersebut untuk mereka bayarkan ke kami terlebih dahulu. Jadi bank yang bayar ke kami. Itu loh, Bu. Nah, nanti selesai diberikan ke kami itu saat Ibu di Mekah. Nah, setelah pulang di Mekah, baru Ibu cicil ke bank atau mitra tersebut, mitra. Kira seperti itu, Bu. Lebih aman. Iya, Bu. Silakan, Bu. Iya, makasih ya Dok ya. Iya, lebih jelas ya, Bu. Ya, semoga Iya, lebih jelas. siap. Baik. Ada lagi pertanyaan? Itu ada deh kayak Dok di Oh, kolom. ini ada pertanyaan nih. Mengajukan dana talangan ke Amitra bagaimana caranya gitu. Jadi, setelah Bapak Ibu mendaftar dan terdaftar di aplikasi Umroh Asia dengan pembayaran 1 juta melalui virtual account tadi, nama Bapak Ibu akan kami sampaikan ke Amitra, dan kami ada kerjasama dengan beberapa perusahaan, salah satunya Amitra. Dan kemudian Amitra yang ada di wilayah terdekat, misalnya di Sumatera Barat atau di Riau, itu ada cabang-cabangnya Amitra. Jadi Bapak Ibu nanti akan dihubungin oleh marketingnya Amitra, atau Ibu datang ke kantornya Amitra setempat untuk pemberkasan berikut bahan-bahan yang mereka perlukan, termasuk membayar asuransi sekitar 150 atau 200.000. Nah, itu nanti pihak Amitra menjelaskan. Nah, setelah beres dengan Amitra, maka Amitra akan mengajukan permohonan ke kami, untuk selanjutnya kami akan balas balik ke Amitra invoice gitu loh, invoice tagihan. Nah nanti akan dibayarkan ketika sudah berada di Mekah, ya kira-kira seperti itu. Mekanismenya seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu akan dihubungin oleh pihak Amitra di lokasi terdekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu. Kira seperti itu. Jelas ya Pak Aan, atau ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, mungkin secara garis besar produk kami itu cuma ada 2 ya. Produk kami cuma ada 1 jenis produk, cuma dengan harga, ada yang harga reguler dan harga promo gitu. Nah, pada harga promo Bapak Ibu yang ingin mengajak teman-teman yang lain, maka Bapak Ibu akan kami jatahkan 500.000 sebagai tanda sebagai partisipasi untuk menginput, sementara yang harga reguler tersebut sesuai dengan ujroh yang Bapak Ibu tetapkan ke jamaah, namanya juga
konsultan terdekat. Nah, itu ujroh atau mungkin istilah populernya komisi itu akan menjadi tabungan untuk Bapak Ibu bisa berangkat sesegera mungkin. Kira seperti itu. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Pak Anies Skandar menjawab ya pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita sudahi dulu. Pak Ustadz Fauzan masih bergabung bersama kami. Mungkin atau dari Dr. Misri ada closing statement dulu, kami persilakan. Dr. Misri sudah nggak join ya? Oke. Baik Bapak Ibu, kalau nggak ada pertanyaan lagi, dia mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu lagi. Itu putih malu. Itu putih malu kalau tanya pi ya.